Nah, yang ini Bapak ya, memang kita di sekarang eranya kompetensi ya, jadi memang kami juga dari konstruksi ini banyak yang harus dipenuhi sertifikat kompetensi kerja ya. Nah, yang ini master instruktur, kemudian asesor ya, kemudian ahli pengadaan barang jasa, CPSP, CCMS, kemudian nah ini yang Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2014 mengenai profesi insinyur. Nah, ini pun juga disuruh mengambil Pak ya, insinyur, kemudian ini sertifikat penilai ahli kegagalan bangunan. Jadi ini syarat-syarat administrasi semuanya sangat banyak harus dipenuhi ya. Dan ini juga ahli SKK, ahli utama jembatan, gedung, jalan, kemudian ketiga konstruksi yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Dan ini juga SKK untuk teknik sumber daya air, semuanya utama. Nah, ini kami terinspirasi dengan suhu saya, Pak Muji. Saya pernah berkunjung ke beliau di LKPP waktu menjabat sebagai Kasubdit, kalau nggak salah. Nah, itu saya diberikan buku yang ditandatangani oleh Pak Muji sendiri. Jadi beliau sudah mengeluarkan buku banyak, jadi saya terinspirasi untuk membuat buku juga. Terima kasih Pak Muji ya. Kemudian Bapak Ibu, di majelis ilmu pada hari ini, jadi kita semoga mendapatkan barokah ya. Ini ada sumbernya dari Al-Quran di surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Nah, kemudian di surat Al-Ahqaf ayat 19, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi mereka ikut eh, majelis ilmu berapa jam, JPL itu contohnya akan mendapatkan tingkatan yang sesuai dengan yang mereka kerjakan. Ya. Nah, Bapak Ibu, pokok bahasan kita pada hari ini yaitu eh, pendahuluan, kemudian komponen penerapan SMKK, kemudian penerapan biaya SMKK. Satu pendahuluan dasar hukum ya. Nah, ini dasar hukum yang terkait dengan keselamatan konstruksi, yaitu undang-undangnya, yaitu undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja menjadi undang-undang, yaitu yang 6 tahun 2023, kemudian undang-undang kesehatan, undang-undang jasa konstruksi, undang-undang BPJS, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja. Ini dan seterusnya ya. Kemudian di PP-nya juga ya ada PP mengenai eh, nomor 17 tahun 2 nomor 28 tahun 2004, ini perubahan tentang kesehatan ya, pelaksana Undang-Undang nomor 17 tahun 2023, kemudian PP nomor 22 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, nomor 14 ini tentang jasa konstruksi, peraturan pelaksana. Kemudian ini yang 2021 nomor 21 tahun 2013 mengenai pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini yang nomor 50 tahun 2012 penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, peraturan Presiden ya, ini adalah nomor 12 tahun 2021 mengenai perubahan atas Perpres nomor 16. Dan ini diketahui familiar sekali ini ya. Dan ini nomor 7 tahun 2019 mengenai penyakit akibat kerja. Nah, ini nomor 34 tahun 2014 ya, pengesahan Convention Concerning the Promotion of Framework ya for Occupational Safety and Health ya, Convention Convention 187 2006, konvensi mengenai kerangka kerja, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu peraturan-peraturan yang terkait ya. Nah, ini yang berkaitan lagi yaitu peraturan menteri atau lembaga, yaitu ini PUPR mengenai pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 8 tahun 2023, Permenaker nomor 11 tahun 2023, keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas. Nah, ini yang PUPR nomor 10 tahun 2021 ya,
pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kemudian di LKPP diketahui nomor 12 tahun 2021, ya, pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Dan kemudian di peraturan Menaker nomor 5 tahun 2018 keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Dan ini masih banyak lagi Bapak Ibu ya, dan seterusnya saya tulis ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ada lagi surat edarannya. Ini surat edaran Pak Menteri ya mengenai susunan tenaga ahli. Kemudian pedoman pembahasan usulan APS pekerjaan konstruksi nomor 21 tahun 2023. Kemudian nomor 10 SE, ya, ini pedoman panduan operasional tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Kemudian SE nomor 16 susunan tenaga ahli ya konsultansi dan pengawasan. Kemudian Dirjen Bina Konstruksi ini nomor 30 ini yang sekarang sedang kita diskusikan. Nah, Bapak Ibu di pengertian eh, yang pertama mengenai jasa konstruksi. Jadi jasa konstruksi itu cuma ada dua, yaitu jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi. Nah, untuk pekerjaan konstruksi keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jadi kalau pekerjaan konstruksi ada wujud fisiknya, dapat dilihat, dapat dipegang, dan dapat dirasakan ya. Nah, kalau jasa konsultansi ini lebih kepada ide dan olah pikir yang dituangkan dalam suatu dokumen. Nah, kemudian SMKK yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jadi dia merupakan bagian dari manajemen pelaksanaan, bisa manajemen proyek dan manajemen konstruksi. Nah, biaya penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Ya, jadi jasa konstruksi ini adalah sini tadi konsultansi dan pekerjaan konstruksi. Biaya adalah suatu bentuk pengorbanan terhadap sumber ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, di mana hal tersebut sudah terjadi atau mungkin akan terjadi dalam upaya suatu perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa. Ya. Nah, kemudian penerapan, nah ini yang paling penting Bapak Ibu, undang-undang, peraturan sudah banyak, tetapi kadang-kadang tidak diterapkan di tempat kita bekerja ya. Nah, penerapan itu suatu perbuatan yang mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal-hal lain yang untuk mencapai tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Nah, ini komponen nomor bab 2, komponen penerapan SMKK. Belum memasukinya, ini kita harus mengetahui dulu apa itu SMKK. Jadi sistem manajemen keselamatan konstruksi ini merupakan standar yang harus kita penuhi, yaitu standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Ya, nah urutan ini Bapak Ibu ya tidak boleh dibolak-balik ini, ya. Jadi ada filosofinya bahwa jadi dia harus aman dulu, ya. Jadi aman memastikan keamanan dari konstruksi itu, ya. Dari kita aman, baru kita selamat, ya. Kalau kita selamat, ada jaminan keselamatan, baru kita bisa sehat. Nah, kalau sudah sehat, baru bisa berlanjut, ya. Jadi itu ada filosofinya, nggak bisa dibolak-balik ini. Nah, standar ini menjamin ya, menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, ya. Nah, kemudian di yang kedua menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian keselamatan lingkungan ya, dan terakhir adalah keselamatan publik ya, masyarakat umum ya. Nah, objek yang diselamatkan di warna kuning ini ya di keselamatan keteknikan konstruksi ini adalah bangunan atau aset konstruksinya. Nah, kemudian di sini ada peralatan dan materialnya ya.
Nah, kemudian di yang warna biru ini, keselamatan kesehatan kerja, ini pemiliknya, objeknya akan diselamatkan, kemudian tenaga kerja konstruksi, pemasok, tamu, dan subpenyedia jasa. Nah, di keselamatan lingkungan, ya, jaminan keselamatan lingkungan ini, objek yang diselamatkan adalah lingkungan kerja, lingkungan terdampak proyek, lingkungan alam, lingkungan terbangun. Ya. Nah, kemudian di keselamatan publik, ini objek yang diselamatkan adalah masyarakat di sekitar proyek dan masyarakat yang terpapar. Jadi bukan hanya di dalam lingkungan proyek konstruksi saja, tetapi di masyarakat yang berada di sekitar tersebut. Nah, pencegahannya, jadi pencegahan dari yang di atas tadi ini, pencegahan terhadap untuk di keteknikan konstruksi, kita mencegah kecelakaan konstruksi. Nah, terakhir, ini yang sering di kegagalan bangunan, ya, yang sering ada di dalam SKK, ya, ya, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, ya, SSKK, SSUK juga ini sudah tercantum di dalam dokumen pemilihan kita. Nah, kemudian di pencegahan terhadap keselamatan kesehatan kerja adalah kecelakaan kerja. Jadi kita mencegah terhadap kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kemudian mencegah pencemaran lingkungan, ya, lingkungan tercemar. Kemudian di publik ini penyakit, ya, kemudian dampak negatif sosial, budaya dan ekonomi, ya. Nah, kemudian alat pencegahannya tentu adalah penerapan dokumen SMKK. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi dokumen penerapan SMKK itu adalah rancangan konseptual SMKK, RKK, rencana keselamatan konstruksi, RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi, program mutu, ya, kemudian RKPPL, ini berkaitan dengan lingkungan, kemudian ini rencana manajemen lalu lintas dan pekerjaan. Nah, ini pengertian dari masing-masing dokumen SMKK tadi, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau di sini merupakan rancangan, ya, pada saat konsultan ini, ya, di tentang keselamatan konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan dan atau perancangan. Ini rancangan konseptual nama dokumen dia. Nah, kemudian di RKK, dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Nah, ini dipersyaratkan dalam pemilihan dan juga dalam pelaksanaan. Rencana mutu pekerjaan konstruksi adalah dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Program mutu adalah dokumen rencana penerapan keselamatan konstruksi yang memuat perencanaannya, ini untuk konsultan, ya. Nah, kemudian rencana kerja, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup adalah dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang memuat rona lingkungan, ya. Ini sifatnya lingkungan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Nah, kemudian ini rencana manajemen lalu lintas pekerjaan, ya, ini meliputi, ya, mengenai lokasi proyek yang diatur agar tidak mengganggu lalu lintas dari suatu proses transportasi dari masyarakat. Ini Bapak Ibu, ya, di tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi, ya. Jadi ada pengkajian, perancangan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan. Nah, tujuan kita di konstruksi ini adalah bangunan konstruksi sesuai umur rencana dan berfungsi. Nomor dua, berfungsi. Ya. Nah, di sini, Bapak Ibu, ya, eh, penerapan SMKK di sini, ya, di jasa konsultansi, perencanaan dan perancangan ada di tahapan pengkajian. Di sini, kemudian untuk pekerjaan konstruksi di kontraktor ada di tahapan pembangunan dan operasi dan pemeliharaan. Kemudian di jasa konsultansi manajemen konstruksi atau manajemen proyek ini dari seluruh tahapan bisa menggunakan ataupun menerapkan SMKK. Nah, ini Bapak Ibu, ya, penerapan dokumen SMKK pada penyelenggaraan dan pengadaan jasa konstruksi. Saya coba memadukan ini
Yang di sini pengadaan jasa konstruksi ya, perencanaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, kemudian masa pelaksanaan kontrak, masa pemeliharaan, dan masa kegagalan bangunan. Nah, kita ini ada masa kegagalan bangunan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di penyelenggaraan jasa konstruksi tadi ini sudah kita paparkan tadi ya. Kalau yang di atas ini tujuan kita di pengadaannya tentu selamat ya, selamat di dunia dan juga di akhirat. Nah, dokumen di sini untuk penerapan SMKK di pengkajian ini ada rancangan konseptual SMKK ya, kemudian ada program mutu ya. Nah, kemudian di sini juga di perancangan konseptual SMKK perancangan ya, jadi sudah detail ya. Nah, di sini ada program mutu. Nah, di sini ada penawaran biaya SMKK nih dan RKK penawaran. Nah, ketika sudah pelaksanaan, ada biaya SMKK-nya, RMPK, RKK pelaksanaan, program mutu, RMLLP, dan RKPPL. Ya, ini program mutu ini untuk konsultan pengawas di sini nantinya. Tapi dalam pelaksanaan konstruksi ya. Nah, di sini ada panduan keselamatan OP konstruksi. Ya, nah, Bapak Ibu, pelakunya tentu PA, KPA, PPK, konsultan perancangan, dan MK. Kalau di sini ada PA, KPA, konsultan pengawasan, konsultan MK, dan kontraktor pelaksana. Ya, tentu dengan tujuan ini pelakunya adalah profesional dan bersertifikat kompetensi kerja. Nah, komponen dari penerapan SMKK, Bapak Ibu ya, yang pertama adalah resiko keselamatan konstruksi. Kemudian unit keselamatan konstruksi atau ini orangnya ya, dan kemudian di sini ada biayanya ya. Jadi risiko keselamatan konstruksi adalah risiko konstruksi yang memenuhi satu atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jenis alat berat yang dipergunakan, dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan. Untuk unitnya, uh, unit pada penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam pekerjaan konstruksi. Kemudian besaran biaya, ini biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah ini Bapak Ibu ya, resiko keselamatan konstruksi yaitu ada kecil, sedang, dan besar. Kriterianya adalah berbahaya rendah, kemudian HPS ya lebih kecil dari 10 miliar, kemudian tingkat tenaga kerja ya, tenaga kerjanya, tenaga kerja konstruksi lebih kecil dari 25 orang, maksimal 25 orang, teknologi sederhana. Nah, yang ini berbahaya sedang, APS-nya 10 M sampai dengan 100 M. Kemudian tenaga kerja konstruksinya kisaran 25 sampai 100 orang. Teknologi media, kemudian di sini yang besar berbahaya tinggi, ini APR-nya di atas 100 miliar ya. Tenaga kerjanya di atas 100 orang, kemudian peralatan berupa pesawat angkat dan kemudian metode peledakan ya, kemudian ada teknologi tinggi. Nah, unit keselamatan konstruksinya ya, ini seperti ini ya, ada pimpinannya ya, kemudian ahli keselamatan, kemudian petugas ya konstruksi atau kemudian petugas tanggap darurat, petugas damkar, petugas pertolongan pertama, petugas pengatur lalu lintas, tenaga kesehatan, dan petugas pengelolaan lingkungan. Ini bagan ya strukturnya, bagan alirnya ya, untuk fungsi penjaminan dan pengendalian penerapan SMKK pada struktur organisasi penyedia jasa pekerjaan konstruksi, Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Ya. Ada unit keselamatan konstruksinya, ini kepala proyek ataupun set manager ataupun GS-nya. Nah, di sini ada unit penjaminan mutu, unit keselamatan kesehatan, unit pengelolaan lingkungan dan lalu lintas. Kemudian di sini ada pengendali mutu, jadi dia berkoordinasi dengan induknya di sini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk di Permen 10 ya, pasal 40 dan 41 dinyatakan bahwa biaya penerapan SMKK itu ada 9 untuk pekerjaan konstruksi ya, yaitu penyiapan RKK, RKPPL, dan RMLLP.
kemudian sosialisasi, promosi dan pelatihan, alat pelindung kerja, alat pelindung diri, asuransi dan perizinan, personil keselamatan konstruksi, fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan, rambu dan perlengkapan lalu lintas, konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi, kegiatan dan peralatan terkait. Kemudian untuk jasa konsultansi yaitu penyiapan RKK dan atau rancangan konseptual RKK, kemudian fasilitas sarana prasarana dan alat kesehatan, kemudian kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Nah, di SE Menteri PUPR nomor 10 SE tahun 2022 tentang panduan operasional tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum ya Bapak Ibu ya. Ini membahas mengenai ya, keterkaitan keselamatan keteknikan konstruksi ya. Keteknikan ya Bapak Ibu ya. Jadi rapat persiapan PCN, kemudian izin kerja, pemahaman material, kalibrasi peralatan. Nah, ini identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, kemudian rencana pemeriksaan dan pengujian ya, kemudian pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian pekerjaan konstruksi, kemudian perubahan pelaksanaan, kemudian tes dan pengujian kelayakan fungsi. Kemudian Bapak Ibu kita masuk yang ketiga yaitu penerapan biaya SMKK. Nah, di Permen 10 tahun 2021 di yaitu di pasal 21 ayat 3 dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat manajemen ya risiko keselamatan konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi. B. Biaya penerapan SMKK pada HPS. Ya. Kemudian ya ayat 8, biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga. Jadi ada di dalam daftar kuantitas dan harga. Ya. Harus ini bunyinya nih. Ya harus. Ya harus ini wajib. Nah kemudian dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengendalian di dalam RKK. Ya. Nah, di mana posisinya? Kita lihat di SE Dirjen Bikon PU nomor 30 SE nomor 3 tahun 2025 ada yang pertama teknis pengumpulan data harga satuan pokok ya, kemudian acuan dalam penyusunan HSP, analisa harga satuan pekerjaan, kemudian penerapan biaya penerapan SMKK yang ini ya. Nah ini tidak ada perubahan nih. Kemarin saya cek di antara SE 68 sampai dengan ya, yang ke dengan 30. Kemudian keempat, ini isinya bidang sumber daya air, bidang bina marga, cipta karya, dan pengajuan usulan HSP. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk biaya di penerapan SMKK itu dimulai dengan tabel IBPRP ya, jadi pencantuman lingkup pekerjaan, jadi dia di breakdown work breakdown structure, jadi sampai dengan level kelima yaitu keluar di sumber dayanya nih ya, jumlah-jumlah tenaga kerja ya, ya kemudian peralatan ya. Nah ini seperti ini contohnya di SE ya, ada nama proyeknya, kemudian ada elemen yang di atasnya yaitu struktur landscape, ada tiga yang ini gedung, ini contohnya gedung ya, kemudian di ada bagian pekerjaan lagi, ada plafon, dinding, lantai, pintu dan sebagainya. Nah di breakdown lagi misalkan atap, ini ada instalasi atap, talang air dan pelapis atap ya. Nah, diambil misal contoh talang air, ini talang PVC-nya atau talang beton. Ada ambil lagi talang beton, ada besinya, ada PVC, ada pengacuran beton. Nah, Bapak Ibu, itu contoh dari BPFP-nya yang di breakdown ya, di breakdown. Nah, ini untuk alurnya, jadi dari aktivitas pekerjaan konstruksi ada identifikasi bahaya, ya, kemudian identifikasi resiko, ya, ini meliputi
manusia, material, peralatan, dan lingkungan. Ya, ini sama. Kemudian di penetapan pengendalinya, pengendalian risiko tersebut, ya, eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan alat pelindung diri. Kemudian ditetapkan sumber dayanya, yaitu pengendalian ini tadi dimasukkan ke dalam 9 komponen, ya, menyediakan. Jadi pengendalian bahaya dilakukan dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, ya, dalam lingkup 9 komponen biaya SMKK. Yang pertama penyiapan dokumen penerapan SMKK, sosialisasi, promosi, dan pelatihan. Yang ketiga, alat pelindung kerja, alat pelindung diri, asuransi, personil keselamatan konstruksi, fasilitas sarana prasarana dan alat kesehatan, rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan, konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi. Yang 9 adalah kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi, termasuk biaya pengujian pemeriksaan lingkungan. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, untuk identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Jadi setiap item pekerjaannya, yaitu misalkan fondasi, kemudian abutmen, ya, pilar, ya. Nah, ini diidentifikasi bahayanya apa, ya, tebing longsor, tergerus banjir, pekerja jatuh ke sungai, ya. Nah, ini ada risiko, yaitu bisa pekerja tertimbun, ya, alat terguling, lingkungan tercemar, masyarakat terganggu. Nah, pengendaliannya itu memasang turap yang kuat. Jadi sebelum gali fondasi itu di pinggirnya dipasang semacam turap-turap sementara yang dikuat, ya, untuk menggali fondasi dengan tertimbun ke dalamnya. Nah, kemudian metode kerjanya tepat, kemudian perlindungan lingkungan, pendekatan, sosialisasi. Nah, kemudian yang ini contoh pakai saluran pengelak, pasang brigade, neckline, yang tampung, pakai ponton, dan lain-lain. Nah, inilah yang dijadikan kebutuhan-kebutuhan untuk SMKK waktu itu, ya, di pengendalian risiko ini, ya. Nah, jadi di sini yang lebih lengkap lagi. Nah, di sini ada tingkat keparahan dan tingkat kemungkinan, ya, atau kekerapan, ya. Nah, di sini contohnya seperti pekerjaan steel box builder, ya. Nah, ini mobilisasi, baru di item seperti mobilisasi ada pekerja bisa saja diidentifikasi bahayanya, yaitu pekerjaannya tertabrak, ya. Ini juga kendaraan terguling, ya. Jadi ini risiko, ya, ini risikonya pekerja terluka, ya. Kemudian kerusakan kendaraan, material girder, kemacetan lalu lintas. Jadi girdernya bisa-bisa jatuh di jalan, ya, patah dia bisa jadi. Nah, ini ada perundang-undangan juga untuk pedoman, kemudian tingkat kemungkinan dia atau kekerapan, ya, dan juga keparahan dia nih, ya. Nah, kemudian nilai risiko, nah ini menentukan untuk tingkat kerendah atau tingginya suatu bahaya tadi. Ya, kemudian di sini pengendalian risikonya, ya, Bapak Ibu, ya, pengamanan jalur, pemasangan monitoring pada jembatan, sistem pengalihan jalur, perkuatan, ya. Nah, inilah yang dijadikan untuk perhitungan biaya dari SMKK, kebutuhan tadi. Jadi kebutuhan dia itu bukan asal tebak-tebak saja, tapi memang ada dasarnya dari identifikasi bahaya, tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan, pengendalian risiko, dan peluang. Jadi disingkat IBPRT, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, untuk keterangan pengendalian data tadi ada eliminasi, substitusi, kemudian rekayasa teknis ataupun pengendalian administrasi, dan penggunaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja yang memadai APD dan APK. Nah, ini Bapak Ibu, ya, untuk biaya penerapan SMKK untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi kecil, ya, melalui pengadaan langsung atau padat karya di pekerjaan konstruksi, ini paling sedikit meliputi pengadaan APD APK, ya, sarana dan prasarana kesehatan terkait protokol kesehatan dan rambu keselamatan sesuai kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu, ya, untuk
kebutuhan dari SMK apa biaya tadi di tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil ya, yaitu yang pertama penyiapan dokumen penerapan SMKK ya. Untuk pembuatan dokumen SMKK, RKK RMKK yang pertama ini penyiapan dokumen ya. Jadi di sini kuantitasnya ini penggandaan dokumen. Jadi RKK, RMPK dan satu kali pemutahiran. Jadi mungkin misalkan ada adendum ya, ada perubahan ya. Jadi diupdate. Gitu ya. Nah, kemudian ini kalau keberterimaan ini kan kalau yang untuk RAB-nya, HPS-nya ini nih sebetulnya ini. Warna putih ini untuk speknya ya, speknya ini siapa yang apa menerima keberterimaan dan bukti dukung. Nah, pembuatan prosedur kerja, kemudian yang B dan instruksi kerja. Jadi penggandaan ya dokumen, prosedur dan instruksi kerja pekerjaan rutin ya. Nah ini disahkan jadi diterima apabila disahkan oleh project manager tertinggi ya. Nah untuk bukti dukungnya dokumen, prosedur dan instruksi kerja kita sudah selesai. Nah, ini kemudian penyusunan pelaporan penerapan SMKK. Ya, ini sudah jelas semua Bapak Ibu ya, ada di konstruksi kecil ini ya. Jadi dapat dilihat saja, sudah ada panduan yang melengkap ya. Nah, ini untuk sosialisasi, promosi dan pelatihan ya, induksi keselamatan, pengarahan ya, pertemuan, pelatihan ya, kemudian simulasi keselamatan, spanduk ya. Nah, ini sudah ada ketentuan maksimal dan minimalnya ya. Jadi nanti dipadukan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya dari perhitungan IP PRP tadi. Nah, ini untuk APK ya, alat pelindung kerja dan alat pelindung diri ya. Ada batasan dia minimal dan maksimalnya ya. Ini semuanya ada di sini ya. Nah, ini untuk APD, helm pelindung, pelindung telinga, sarung tangan ya. Nah, ini asuransi. Nah, asuransi untuk tingkat risiko kecil ya itu tidak bersifat wajib ya. Tapi kalau mau dicantumkan ya boleh, tapi dia tidak wajib. Kemudian personil keselamatan konstruksi ini sudah ada semua di sini Bapak Ibu ya. Ada ini yang kecil, ini bisa petugas ya, keselamatan konstruksi atau ahli tapi muda ya. Nah, kemudian fasilitas prasarana alat kesehatan ya. Pak Moderator, Pak Buyung, kalau ada waktunya mendekati habis, tolong diingatkan Pak ya. Kemudian 7 rambu dan perlengkapan lalu lintas ya. Di sini kita lihat rambu petunjuk, rambu larangan ya. Nah, di sini ada minimal ya dan maksimal juga ya di kuantitas ini. Nah, ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi ada kebutuhan dia. Kalau memang nggak ada yang dibutuhkan ya nggak usah di RAB-kan ya. Nah, kemudian ini ya, ini jalur evakuasi ya, lampu putar dan sebagainya ini. Kemudian nah ini yang ada lagi nomor 8 konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi. Nah, ini juga tidak wajib untuk tingkat resiko kecil. Ya, jadi ada asuransi dengan nomor 8 yaitu konsultasi dengan ahli. Nah, ini tidak wajib. Kemudian di 9 yaitu alat pemadam api ringan ya. APAR ya di 8 konsultasi ya ini alat pemadam api ringan APAR, kemudian bendera K3, kemudian kartu identitas, patroli keselamatan ya. Nah, ini di total nanti Bapak Ibu ya. Jadi dilihat di sini ada minimal, ada maksimalnya ya. Nah, kemudian di tingkat risiko sedang dan besar ya. Ini pembuatan dokumen SMKK ya, di penyiapan dokumen penerapan SMKK yaitu di
Nomor pertama di A-nya ini penggandaan. Nah, ini ada minimal dia 3 sen ya. Nah, ini satu kali juga untuk perubahan ya, untuk pemutakhiran. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini prosedur kerja. Di sini juga ada penggandaan dokumen ya. Nah, ini semuanya dilakukan ya, di RAP kan ya, dihitung. Kemudian penyusunan pelaporan penerapan SMKK ya, ini penggandaan biasanya. Nah, kemudian di nomor dua yaitu sosialisasi, promosi dan pelatihan ya, satu kali pelaksanaan maksimal 50 orang, tingkat risiko sedang ya. Nah, ini juga ada satu kali pelaksanaan maksimal 100 orang, tingkat risiko besar ya. Kemudian pengarahan keselamatan konstruksi ya, sedang minimal satu kali per bulan selama periode proyek besar ya. Nah, yang besar minimal 2 kali per bulan selama periode proyek. Jadi Bapak Ibu dapat lihat saja di kolom kuantitas ini ya, untuk kebutuhan volumenya ya, nanti dimasukkan dalam format RAB-nya. Nah, di sini kemudian kita lihat mengenai pelatihan sudah ya. Ini alat keselamatan bekerja di ketinggian, bekerja di lokasi jatuh air, analisis keselamatan konstruksi ya. Nah, ini kemudian perilaku berbasis, jadi Bapak Ibu dapat dilihat di kolom-kolom ini semua ya. Jadi ada batasan ya, ada pelaksanaan minimal, tapi yang di sini ini tergantung dari hasil IBPRP tadi ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian yang ketiga ya, itu alat pelindung kerja dan alat pelindung diri, sama Bapak Ibu ya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil ya, ada resiko ya, resiko sedang dan resiko besar. Nah, ini ya, semuanya didapat Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini seperti APD antara lain helm pelindung, nah, untuk resiko sedang ada 50 buah maksimal ini ya dianggarkan. Nah, kemudian resiko besar 100 buah ya. Nah, ini juga tameng ya. Jadi Bapak Ibu dapat lihat di sini. Nah, kemudian penunjang seluruh tubuh. Nah, ini banyak sekali nih. Nah, ini asuransi ya. Asuransinya ini consultant always seluruh resiko ya. Untuk keselamatan tenaga kerjanya ini minimal 0,1% dari nilai pekerjaan yang diasuransikan ya. Jadi melindungi seluruh biaya dampak kecelakaan konstruksi yang terjadi termasuk kepada pihak ketiga. Bukti bayar premi dan polisnya. Kemudian personil keselamatan konstruksi, ya ini ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Ini ada yang sedang, anggota 1 orang, kecil. Ya, ini ada semuanya di sini Bapak Ibu ya. Ini petugas keselamatan konstruksi juga, ya. Nah, ini tugas tanggap darurat, tugas pemadam kebakaran, petugas P3K, ya, pengatur lalu lintas, tenaga medis, tugas paramedis, ya. Nah, ini harus lengkap yang untuk sedang dengan besar, ya. Nah, kemudian nomor 6 fasilitas sarana dan prasarana dan alat kesehatan, ya. Ini peralatan P3K, ya, untuk resiko juga resiko eh, sedang, ya, minimal 2 tipe A dan tipe B untuk suhu ya. Ini ruang klinik, aduh ini banyak juga nih. Nah, kemudian termasuk tempat cuci tangan ini ya. Nah, kemudian nomor 7 rambu dan perlengkapan lalu lintas ya, rambu petunjuk. Nah, ini Bapak Ibu dapat lihat semua di kuantitasnya ya. Yang risiko sedang dengan besar ini sangat lengkap ya. Jadi punya paket-paket yang besar ini memang harus membuat yang lengkap. Nah, kemudian ini konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi, ini ahli lingkungan ya. Misalkan ini orang jam, orang apa namanya kali ya. Jadi minimal 1 kali ya. Nah, ini tergantung tergantung dengan jenis jenis pekerjaan kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang tidak dibutuhkan, misalkan ini cukup misalnya jembatan, pekerjaan jembatan, kita nggak perlu gedung, ya cukup ahli jembatan saja yang dianggarkan, ya. Kemudian di bendungan, kalau dia proyek gedung, yang nggak usah ahli teknik bendungan, ya.
Itu untuk konsultasi ya, konsultasi kepada ahli ya. Nah, kemudian di sini ya harus memiliki sertifikat ahli Bapak Ibu ya, dan kwitansi pembayaran. Itu bukti dukung kita diterima diakui dalam pembayaran nanti. Nah, di sini nomor 9 kegiatan dan peralatan peralatan untuk terkait pengendalian risiko ya, keselamatan konstruksi mengenai manajemen mutu, testing and commissioning ya, kemudian alat pemadam api ringan ya, penangkal petir, audit ya, kartu identitas, patroli, dan termasuk juga CCTV ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya untuk di eh, risiko sedang dan besar ya di penerapannya. Nanti dilihat saja dengan di kuantitasnya ada yang minimal, ada yang maksimal nanti, ada yang sedang, ada yang besar ya. Ini Pak Buyung ini nggak kelihatan mukanya, ini cuma separuh aja nih mungkin. Pak moderator. Pak. Oke. Iya, siap. Bagaimana waktu Pak? Ini masih 2 slide lagi, masih cukup ya? Oke, eh, Saya selesaikan masih ya. ada materi. Ya, saya selesaikan ini Pak Kalau Buyung. iya, kalau ini mungkin nanti bisa disambungkan karena kita di kolom cek sudah banyak beberapa pertanyaan, Pertanyaan. juga Oke. ada reaksi emoticon Ya, untuk dikumpulin pengetahuan dulu dari Pak penanya. moderator. Pak Oke, moderator dikumpulin dulu di oke Excel Pak. tadi. Jadi untuk share materi sudah kami share di grup chat, Ya, di chat grup untuk Bu Narsi dari Biro PBJ Jatim. kita Terus selanjutnya presentasikan. ada pertanyaan dari Suhu Pak. Beliau Pak Muji Ini Pak, menanyakan sedikit bagaimana saya menghitung selesaikan Pak. biaya SMKK, siapa Pak konsultan moderator, perancangannya. Pak moderator sedikit saya selesaikan dulu ya. Oke, Ya. siap, 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 Nah, siap. ini Oke, monggo Pak. Oke, contoh tabelnya rekap biaya SMKK dan ini contoh di apa di biaya penerapan biaya SMKK ya. Ini sengaja saya potong supaya apa nggak kelihatan paket proyeknya. Nanti saya diprotes sama teman-teman fisik ya. Nah, ini dia nih ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh penerapan yang dilakukan ya di dalam tabelnya. Nah, ini yang ada di permen seperti ini ya. Ini dia nih, Bapak Ibu ya. Ini yang direkap. Ini sudah digabung ke dalam RAP induknya ya. Rencana Penggarbiana ini yang khusus untuk SMKK-nya ya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti pantunnya nanti aja Pak ya. Pak Pak moderator, oke siap pantunnya Pak. nanti aja ya. Pak, oke Nanti siap cari untung. ya. Oke, oke siap, siap. Oke, Oke, menyela demikian yang ini bisa untuk saya sampaikan mengisi. Pak. Saya serahkan kepada Pak Moderator untuk kita berdiskusi dengan teman-teman yang hadir dalam Oke, kelas Pak Muji Santosa ini. Silakan saya kembalikan ke Pak Moderator yang terhormat. oke. Terima kasih atas paparan materi dari Pak Tudas terkait dengan eh, biaya untuk SMKK, Sistem Manajemen Penerapan Kerja Konstruksi. Eh, Kami dapat mandat dari instruktur dari Pak Muji untuk bisa meneruskan pertanyaan dari peserta, baik di chat group maupun di Zoom room. Dalam arti peserta yang menanyakan atau mengajukan raise hand di 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 sesi ini. Izin tadi sudah sampaikan banyak sekali paparan dari Bapak untuk terkait dengan apa itu SMKK, terkait dengan komponen, terkait dengan biaya dan pengenaan biayanya termulai apa saja sampai ada beberapa contoh dan mungkin simulasinya nantinya. Yang pertama dari grup chat tadi untuk pertanyaan terkait dengan materi sudah kami share dari Bu Narsih Biro WJ Jatim. Yang kedua dari pertanyaan Pak Muji Santoso. Ada pertanyaan terkait menghitung biaya SMKK, Pak Untung. Ya, Ceril. Siapa yang menghitung? Apakah Pokja, apakah konsultan dalam arti ini tim teknis dari BPK atau tim teknis yang membantu BPK dan Pokja untuk proses pembelian penyedia? Atau pakai standar regulasi dan pemerintah terkait misalnya ada format standar dari PU terkait SMKK dan siapa
yang menghitungnya, konsultannya atau tim teknis dari dinas atau dari tenaga teknis internal dari Satker. Itu yang pertama, Pak. Monggo, Pak. Ya, ini Pak Moderator, eh, coba apa yang ini Pak Rahmat ini udah dari tadi sudah raise hand, ini apa kita beri kesempatan dulu yang bisa langsung talking ini, Pak Uyung. Pak Uyung. J, Pak. Jadi kasihan saya lihat Pak ini yang udah buka apa videonya, ini Pak Rahmat udah raise hand dia. Oke, siap. Monggo. Sambil nanti menyambut pertanyaan dari Pak Menji tadi, Dari Pak, pertengahan mungkin tadi dari peserta yang udah resen di raise room, hand dia. silakan Pak Rahmat Dirham. Ya Oke, ya monggo, ya. Pak. Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Buyung. Iqbal, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Untung, salam kenal. Saya Dirham Pak dari Pemda Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pak. Pak, saya langsung pertanyaan nih Pak Silakan, Pak. Silakan. terkait dengan bisa dengar suara saya Pak? Dengar dengar jelas. Jelas, Oh jelas, Pak. jelas ya. Monggo. Pak, saya langsung masuk ke pertanyaan Pak terkait di biaya personil keselamatan konstruksi. Nah, di ketentuannya kan disebutkan bahwa biaya personil keselamatan konstruksi itu dibayar sesuai dengan upah minimum provinsi per bulan. Nah, kalau misal kami yang ada di kabupaten, apakah harus mengikuti upah minimum provinsi atau bisa UMK, Pak? Mungkin bisa itu yang pertama. Yang kedua, untuk personil keselamatan konstruksi yang di tingkat risiko kecil tadi, sedang dan besar. Kalau kecil kan perbandingan satu personil keselamatan konstruksi dibandingkan dengan 60 ya, 60 pekerja. Terus untuk risiko sedang 1 banding 50 dan besar 1 banding 40. Nah, kalau misal Pak pekerja yang di apa ini yang ditugaskan di lapangan itu hanya mungkin lebih dari satu atau misal misal 61 begitu. Apa harus dua petugas keselamatan konstruksinya atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Yang Membanding. ketiga, untuk konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi itu kan untuk konsultasinya dan ahli utama pengalaman minimal 5 tahun. Nah, saya mau tanyakan Pak, ini bagaimana pembayarannya Pak? Apakah ikut UMP, UMK atau ada remunerasi minimal tenaga ahli? Terus yang keempat, Pak, sekalian Pak ya saya tanyakan kebetulan ada beberapa pertanyaan lagi. Untuk yang tingkat resiko sedang dan besar di asuransi Pak, itu kan besarnya asuransi CAR itu kan minimal 0,1% dari nilai pekerjaan yang diasuransikan. Nah, pertanyaan saya Pak, eh, nilai pekerjaan itu apakah nilai total kontraknya atau sebelum PPN nilainya? Nah, terus yang berikutnya Pak, tentang biaya penerapan SMKK di jasa konsultan konstruksi. Nah, tadi kan yang dijelaskan itu ada tiga, minimal tiga. Nah, sesuai dengan pasal 23 ayat 3 kalau saya tidak salah ya di Permen PUPR 10 tahun 2021 bahwa biaya penerapan SMKK di konsultan konstruksi untuk kontrak waktu penugasan itu kan di apa ini disertakan pada biaya non personil kalau saya tidak salah Pak. Nah, terkait terkait biaya penerapan SMKK pada jasa konsultasi konstruksi, apakah biayanya mengikuti tingkat risiko pekerjaan konstruksi yang diawasi atau ada sendiri Pak tingkat risikonya? Karena kan untuk menentukan tiga tiga poin tadi yang penyiapan RKK, fasilitas sarana prasarana dan alat kesehatan serta kegiatan eh, dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi kan beda dia risiko kecil, eh, sedang dan besar. Mungkin itu Ya, Pak sementara dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak ya poinnya.
Mungkin ada sekitar 5 atau 6, bahkan 7 itu. Pak, 5 Yang pertanyaan pertama, Pak. Jauh nih Minta Pak, maaf. oke, monggo. Mohon maaf Pak. jauh di Papua ini. Oke, Kalau monggo. Kalau Pak mm, Yusril bisa, Pak Yusril iya, bisa iya. tadi menyerapkan banyak, monggo Pak, silakan langsung. Nanti mungkin ada yang Ini terlewat, saya agak kami akan samar-samar juga nanti kalau ada ingatkan yang garis bawahi. kurang jelas Oke. nanti di anu lagi ya, saya tanya lagi ya Oke, pertanyaannya Pak. ya. Oke, Siap, silakan Ya. Pak. Oke, langsung siap aja Pak. Pak. Terima kasih Pak Buyung. Ini langsung saya jawab ya. Jadi Siap, Pak siap. Rahmat Siap di Pak. Timika Papua terkait personel keselamatan konstruksi, kenapa diambil di apa provinsi? Karena memang kan kadang-kadang keterbatasan personil di keselamatan konstruksi di daerah di kabupaten. Jadi diambil yang secara menyeluruh itu di UMK provinsi ya. Nah, kemudian tadi tenaga kerjanya tanggung-tanggung 60 gitu ya. Ada lebih Iya enam Pak, satu gitu ya. 61. Iya. Iya. Jadi genap-genapin aja lah Pak Rahmat ya. Nanti kan kadang-kadang kita nyusun biaya SMKK ini kan tergantung ketersediaan anggaran. Kadang-kadang dipatok dari satu paket itu sekian gitu kan. Jadi itu metode di apa di kita di apa di proyek fisik itu ya, yaitu jangan jujur-jujur juga lah, satu itu kan tanggung juga kan. Kalau kan kita dipatok itu tuh anggaran kita kan dari kalau ini Pak Rahmat ini dari kabupaten kan, dari APBD kan. Iya Pak. Biasanya kan kalau Mimika Pak, alokasi Kabupaten. anggaran itu sudah dipatok nih, Dimik. cukup nggak cukup pokoknya itu paket jadi gitu kan. Iya, kadang-kadang juga di daerah itu masih SMKK itu bukan menjadi hal yang begitu prinsip gitu ya. Nah, jadi ya itu saya sarankan ya itu digenap-genapin lah gitu ya Pak Rahmat ya. Jangan bikin Siap. pusing itu cuman satu. Yang kedua, kemudian jasa konsultasi ahli itu mengikuti remunerasi karena dia konsultasi ya. Jadi untuk mengikuti di remunerasi yang dikeluarkan Permen PU gitu kan. Itu makanya dia cuman paling-paling satu kali, kalau besar-besar nanti apa berapa kali dia mengelengar. Jadi untuk konsultasi ini betul-betul dipersiapkan dari awal ya, dari awal itu apa yang perlu dikonsultasikan ya. Jadi kalau sudah IBRP-nya sudah lengkap ya, yang disusun oleh si konsultan perancangan ya, itu nggak perlu, bisa-bisa yang ahli itu hanya satu orang saja cukup gitu kan, nggak perlu terlalu ada konsultasi dengan ahli Pak Rahman ya. Kalau IBPRP Ya. kita sudah lengkap ya. Jadi kan kalau untuk persyaratan tender paling cuma satu RKK-nya ya. Nah ini kalau kita udah dari dokumen awal seluruh item pekerjaan itu mempunyai identifikasi bahaya, itu kita nggak perlu lagi konsultasi. Ya sebetulnya seperti itu. Nah untuk asuransi ini kan sudah ada tadi dijelaskan dia dari preminya 0,1% ya. Dari nilai tentu di luar PPN Pak ini. Ini biasanya di luar PPN ya. Nah, untuk yang kelima ini agak samar-samar pertanyaan nih. Yang nomor 5 ini. Ya Pak. Pak saya bisa ulang Pak. Ya, ulangin, Untuk ini tolong Pak, diulangin. untuk Jadi agak, biaya biaya penerapan SMKK Pak di pekerjaan jasa konsultan oh di jasa konsultan ya. konsultasi konstruksi. Itu kan ada 3 di situ. Nah Ya, ya. maksudnya yang tiga tiga poin itu kita melihat tingkat risikonya dari mana Pak? Apakah mengikut pekerjaan konstruksi yang diawasi atau ada sendiri Pak? Maksudnya Yang ini ya. karena kalau kita mau menghitung misalnya penyiapan RKK-nya, ya itu Pak, Ini, penyiapan RKK dan atau rancangan konseptual SMKK, fasilitas ini sarana biayanya prasarana ini alat kesehatan. Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat, ya, biayanya itu ya, nggak Pak. seperti biaya ini. Dia biayanya ini, Hmm, ya kan? Penyiapan RKK-nya. Jadi dia kalau ya. yang untuk di ini kan dia non personil, makanya dia bukan bukan sifatnya kayak yang konstruksi. Kalau yang pekerjaan konstruksi tentu Hmm, dinilai pekerjaan konstruksinya itu ada tingkat risiko, ya kan? Tapi kalau konsultan kan dia pekerjaan yang saya jelaskan tadi dia merupakan olah pikir gitu ya. Itu nggak ya. mungkin juga orang olah pikir resikonya misal pusing gitu.
Ya. Nah, jadi ini Berarti Pak ini sesuai harga pasar ya, Pak, ya, yang tiga ini ini. sesuai dengan ini, Pak. Ya, jadi Oh, ada penyiapan. Jadi jasa konsultasi itu biaya penerapan SMK. SMKK-nya ada ini aja cuman tiga ini, ya. Jadi penyiapan dokumen RKK-nya berapa biayanya, ya. Kemudian fasilitas prasarananya, ya kan. Kemudian kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi itu untuk konsultan, ya. Jadi makanya dia di non personil, ya kan. iya Nah, Pak. di non personil. Jadi dia bukan seperti yang kita bayangkan. Kalau ini wujud fisiknya itu seperti ini nih saya bayangkan. Jadi ada resiko di dalam pekerjaan konstruksi tadi, seperti galian gitu ya, ya kan? Nah, galian itu tuh Iya. ada nanti dibutuhkan ketika itu dibutuhkan untuk mengendalikan resiko gitu tuh. Galian ini kan ada tertimbun seperti tadi kan. Nah, itulah yang dijadikan untuk biaya penerapan SMKK. Tapi kalau jasa konsultasi ini lebih ringan dia, hanya ini saja nih biaya penerapan SMKK-nya. Ya, kalau yang biaya personilnya tadi udah masuk di dalam biaya personil yang ahli-ahli apa Iya. ke konstruksi untuk konsultan ahli keselamatan konstruksinya. Begitu Pak, anu Pak Ahmad. Oh, Ya, siap Pak. Pak, saya jelas mau itu ini itu perjelas Pak. kembali Pak yang tadi. Jadi berarti tidak bisa pakai UMK ya Pak, harus UMP. Ya, Misal UMP misal kalau kami zaman. di Karena di nanti kan Mimika ini berarti dia harus lihat apa ini UMP-nya Papua Tengah apa begitu Pak itu ya. supaya seragam ya sesuai dengan permen apa Oh, iya dengan iya iya. SE-nya ya. Siap Nanti siap siap. kita Baik Pak. melanggar aturan ini EE-nya bunyinya provinsi. Nanti terpaksa kita robah dulu provinsi. Itu nggak berani Siap gitu. siap siap. Kalau Baik Pak. kalau dari logisnya itu, karena kan kadang-kadang di kabupaten itu, ya kan, itu tidak memiliki ahli keselamatan konstruksi, jadi perlu di hire dari provinsi, gitu, ya kan? Nah, jadi seperti itu kadang-kadang Pak Rahmat. Jadi lebih baik Iya, pakai aja yang provinsi. Kan nggak pelit-pelit juga kan orang provinsi dengan Pak Rahmat kan? siap Pak. Ya Pak, makasih Pak Iya, atas iya, pencerahannya ya. iya, Baik iya. Pak. Nah, Ya, ya siap. Terima kasih pencerahan dari narasumber dan pertanyaan terkait dengan apa ya beberapa hal terkait dengan komponen biaya dan mungkin penerapan biaya SMK 3. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua Pak, tadi yang belum dijelaskan, tadi sudah dijelaskan di tabel juga nih ya, terkait dengan iya, jasa akuntansi dan konstruksi terkait apa komponen biaya tersebut. Terkait standarisasi biayanya, apakah ada standarisasi dari kedinasan? Kalau tadi yang terkait apa tenaga ya Pak, terkait dengan apa iya. remunerasi ya. Kalau terkait dengan konten biaya alat dan sebagainya, itu apa ada standarisasi? Ada semacam SPU atau apa itu kalau Itu seperti itu atau tetap kalau tetap ngacu ke SPU kalau memang itu alatnya ada Kalau di peralatan misalkan yang dibutuhkan Oke, itu Pak, ada yang SBU dari kabupaten bisa diikutin, ya. Kemudian dia oke, yang oke. lebih akurat itu survei Pak, survei survei pasar. Kalau Oke. di kami di Kementerian PU itu PPK-nya udah wajib untuk juga melakukan survei pasar dia, ya kan? Ya, Jadi diperbandingkan antara apa harga satuan dasar yang Pak Buyung maksudkan ya. ya, ya, betul Pak. Nah, harga satuan Terkait dasar besaran itu Pak, ya. besarannya berapa persen maksimal untuk komponen biaya persiapan terhadap keseluruhan pekerjaan persiapan atau pekerjaan konstruksinya maksimal. Besaran maksimal maksudnya Jadi Pak? komponen biaya ini kira-kira kalau dipresentasikan ada enggak ketentuan maksimal persentase terkait dengan komponen biaya ketika Biaya itu seluruh dimasukkan di proyeknya. ya Biaya ya seluruh proyeknya. Kalau dulu itu ya ada Pak ketentuannya 1,5 sampai 2,5%. Tetapi kalau oh sekarang maksimal. ini untuk biaya SMKK ini bunyinya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi dasar Oke. menghitungnya itu dengan pengendalian risiko tadi, ya. Oke. Jadi persentasenya Oke. diabaikan dia. Jadi Oh seperti ini siap. Pak. Ya. Jadi untuk itu ini yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi di Oh, ini ntar ya. Nah, ini Pak. Jadi prinsipnya dia harus membuat kajian dari IBRP-nya itu tadi yang di awal Pak. Nah, ntar Pak ya. Nah, ini nih. Jadi kan ini dasarnya
Jadi untuk prosentasi kalau dulu memang ada itu antara 1,5% sampai dengan 2,5% dari nilai total proyek ya. Tapi kalau sekarang ini bunyinya besaran biaya sesuai dengan kebutuhan Pak, berdasarkan pengendalian dalam RKK ya. Nah ini juga kadang-kadang kan kita tadi dipatok anggaran ya, anggaran itu jadi juga nggak bisa ini sebebas-bebasnya juga dia ya. Nah dari pengendalian risiko ini jadi dia di breakdown seperti ini, dihitung dari IBPRP-nya tadi, yang ini Pak, ya. Nah, dari IBPRP dia. Nah, ini nanti. Nah, yang inilah pengendalian inilah yang akan menjadi biaya kita, Pak. Ya, ini yang jadi bahasa kebutuhan tadi itu bukan kebutuhan dari sisi sisi yang menghitung, tetapi memang ada dasarnya itu dari IBPRP. Ya. Jadi ini kan nanti kan ada nih, misal pendekatan sosialisasi, udah terbunyi di sini. Nah, ini jadinya Pak, jadi biaya sosialisasi atau biaya pelatihan, gitu kan? Nah, nanti ini nih ada pasang brikade atau lifeline ini ya, yang ini ya, dan pelampung. Nah, pelampung ini dianggarkan nanti di mana? Di komponen 9 komponen tadi, gitu Pak, Pak Rahmat ya dan teman-teman ya. Jadi dia ini sebetulnya kalau memang sebut kita hitung betul-betul, dia harus dari IBPRP ini. Nah, ini kan ada pertanyaannya nih tadi di sini di dalam kolom chat, siapa yang nyusun gitu kan biayanya ya. Nah, jadi gini, mana nih ada pertanyaan di kolom chat ini. Apa kita tuntas dulu yang ini dulu Pak Rahmat ya. Jadi seperti itu Pak yang Pak Buyung ya, yang persentase nilai dari total tadi ya. Pak Buyung, suara Pak Buyung, Pak moderator, Mute suaranya, Pak Buyung. Pak Buyung mute itu. Pak Rahmat udah cukup Siapa? jelas ya, Ya, ya. gitu ya. Oke, Pak. Oke. Ya, Jadi gitu ya. tadi saya kira sudah dijelaskan Pak sebagai istilahnya secara umum ya terkait dengan rujukan regulasinya terkait ketentuan besaran konten biaya SMKK dan juga mungkin ketentuan yang terkait dengan regulasi dan prinsipnya menyesuaikan dengan risiko dan kebutuhan. Dua variabel itu yang utama dengan tujuannya untuk aman dan selamat, sehat dan keberlanjutan ya. Dan mungkin itu juga sebagian menjawab dari pertanyaan beberapa teman yang lain di grup chat, Pak. Di kolom chat ya. Mungkin ada contoh terkait contoh dan sebagainya tadi. Terus juga ini Pak ada pertanyaan lanjutan Pak dari Pak Stanislaus S. Barito, Pak. Apakah biaya penerapan hakikat dan penerapan dapat dimasukkan pada budaya menggunakan metode pengadaan jasa lainnya atau tidak? Berarti jasa lainnya itu kan bisa jadi non konstruksi atau non konsultasi, Pak ya. Mungkin Ya, mungkin jasa ini pengiriman paket atau apa? Aduh, kurang paham saya, Pak. Itu jasa lainnya itu kategori yang dari Pak Stadion, mungkin nanti bisa resen Pak Stadion lain terkait jasa lainnya itu apa? Karena kan kategori apa pengadaan kan ada konsultasi, konstruksi, terus barang jasa dan jasa lainnya. Mungkin bisa jawab Pak untuk Pak pertanyaan Pak Stadion ini. Stanis Seslai Barito, Pak. yang Oke. pertanyaannya yang siapa Pak? Pak Anda tadi ini Apakah yang biaya pertama ini SKK di kolom K3 bisa direkam pada pengendalian jasa lainnya, Pak? Mungkin asuransi atau apa ya? Jasa jasa lainnya, lainnya. jasa lainnya. Oh, Iya. jasa lainnya dia ada K umum, Pak. Oh, oke. Iya. Ada K3 umum. Oh, K3 umum ya, Pak? Ya, Ya. ya, ya. Ada, Berarti Pak. bisa, Pak Kalau ya? yang jasa Bisa. lainnya itu ada K3 umum gitu. Nah, jadi misalkan jasa lainnya itu kan cleaning service, ya, Oh, gitu ya. cleaning service, jasa keamanan, gitu kan. Nah, itu ada ya ada K3 umum. K3 umum, oke. Ada, Pak, Ya. ada. Ada K3 Ada ya. umum itu. Itu Oke, ya. wajib juga dianggarkan sebetulnya kan untuk keselamatan keselamatan kerja ya. Jadi kalau yang Ya, kita siap. ini kan keselamatan konstruksi. Nah, kalau yang jasa lainnya itu dia K3 umum, K3 Oke. umum Pak. Jadi dia Oh ya, wajib juga K3 untuk umum untuk jasa menganggarkan lainnya, Pak ya. ya, Baik itu ya untuk security, jasa lainnya itu termasuk di driver, Pak ya. Termasuk driver dan sebagainya. ya jasa Ya. keamanan, jasa kebersihan ya. Nah, jasa Ya. catering gitu kan. Nah, itu Ya, ya. biasanya dia ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi untuk keselamatan kerjanya. K3.
Jadi kan ada prosedur kerja di apa misalkan di security, jasa keamanan, ada prosedur di apa di jasa kebersihan, misalkan cleaning service-nya itu membersihkan di gedung bertingkat gitu kan. Nah, itu membersihkan apa itu ada Pak, ya. Seperti itu Oke. Pak, Pak Buyung. Siapa Nah, ini untuk tadi itu? Pak Ini dari mungkin Pak lebih lebih Muji advance Pak, lebih ini lanjut belum ini. dijawab nih Pak. Apakah Ini SMK 3 Pak tadi Suhu juga nak bisa direkam di Sakola Pak? Sakola. ya, yang menghitung biaya SMKK. Ini Pak, ini Pak. Oh ya, Nah, ya ini dari tadi Pak Muji Pak. jadi Oke. kalau dia ini kan sesuai dengan Pak Muji kan, ya nanti nanti beliau marah pula dengan saya nih Pak, nggak dijawabnya masuk. Jadi yang menghitung biaya SMKK itu memang dari awalnya itu memang konsultan perencanaan Pak, konsultan perencana, ya, konsultan perencana. Jadi yang output dia itu adalah apa konseptual, rancangan konseptual SMKK. Nah, itu salah satu isinya adalah biaya SMKK. Nah, dari rancangan konseptual tadi itu nanti ketika menjadi HPS, nah dia tinggal mereview. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau untuk di apa di konsultan perancangan, di konsultan apa perencana, nah itu dia diwajibkan untuk mengeluarkan semacam tadi yang saya di sini ntar ya di sini Pak. Di nah ini ya. Nah ini Pak, di sini dia, di sini udah menghitung, di sini udah menghitung, ya. Jadi ada di pengkajian dan perencanaan. Nah di sini sudah menghitung biaya tadi untuk pekerjaan konstruksi, ya kan dia merencana nih, merencana konstruksi. Nah salah satu produk dia di KAK itu adalah mengeluarkan laporan rancangan konseptual. Nah rancangan konseptual itu ada beberapa yang harus dia dia apa untuk outputnya itu salah satu biaya SMK, kemudian ada dokumen RKK, ya, itu rencana keselamatan kerja. Nah, itu ada ketentuan di Permen PU. Nah, jadi yang membuatnya itu dari awalnya itu si konsultan, kalau kita pakai konsultan. Kalau kita pakai orang sendiri ya tentu tim perencana, ya. Nanti berubah menjadi di posisi perancangan, ya. Nah, di sini dia nih. Nah, dari rancangan ini di proses persiapan pemilihan tentu dia berubah menjadi HPS nanti. Nah, itu sudah ditandatangani oleh PPK-nya. Nah, itu untuk yang di di apa di konsultan perancangan. Pertanyaan Pak Muji tadi, ya. Eh, siapa lagi Pak Buyung? Saya lihat di kolom chat aja ya, Pak Ini Pak, Buyung. yang tadi ini berarti yang tadi terkait SMKK apakah diterapkan di lainnya? Ini ada yang SMKK apakah bisa dijelaskan terkait di pengelolaan swakelola Pak? SMKK untuk swakelola. Iya Pak, swakelola wajib juga, Oke, ya. kira-kira seperti apa Pak gambar umumnya untuk Jadi swakelola? bisa mengadopsi dari ini, karena kan swakelola kan juga ada empat tipe tuh, ada juga yang dikontrakkan, ya, dan juga yang swakelola Ya, ini kan ada tim pelaksananya, ya kan. Nah, jadi ya. penerapan SMKK ini wajib hukumnya, ya. Jadi walaupun swakelola, walaupun itu wajib. Jadi kalau bangunan itu roboh, nimpa orang juga tetap sama-sama akan celaka kan. Jadi kan mosok Pak Buyung, ini mentang-mentang yang punya swakelola nggak luka gitu ya, nggak mungkin. Oke, siap. Dari Pak Ya, Hendratma jadi Pak tadi yang yang tanya. swakelola pun wajib, tapi dia mengadopsi dari yang ketentuan-ketentuan di Permen PU nomor 10, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia nggak waktu kecelakaan konstruksi dia nggak bisa membedakan ini mana yang swakelola, mana yang kontraktual kan. Jadi dia wajib. Jadi hukumnya untuk menerapkan SMKK ini di lingkungan konstruksi kita wajib. Ya. Jadi kalau swakelola itu kan hanya metode saja, metode dari pengadaan barang jasanya. Tapi ketentuan-ketentuan keteknisannya tetap kita ikutin. Begitu dia. Oke, siap Pak. Saya kira sudah jelas di semua aspek, terutama yang terkait dengan kegiatan literasi, Ini Pak pasti akan Agus mengunci terkait Gatot, Pak, dengan ada SMK pertanyaan juga nih. 3. Pak Buyung, Oke, oke. Pak Agus Ini Gatot. Pak, ini Pak, untuk ini di bawahnya ada pertanyaan terkait ini Pak, terkait untuk pekerjaan di bawah 200 juta Pak. SMK itu seperti apa?
pertanyaan dari Pak Estepanus. Tani Laus Barito. Ya, tadi sudah dijawab Pak terkait dengan Gitu ya. jasa lainnya yang Pak Stanislaus. Di bawahnya Pak, di bawahnya Bu Supriyatin dan Pak Heri Temisela, Estepanus Estepanus. LB. Ya, untuk Estepanus ya. paket kerjaan konstruksi ya, nilai di bawah 200. Bagaimana perhitungan penerapan biaya SMK? Oh, Pak? ini tadi hanya ketentuan ini saja. Ini Pak yang untuk pengadaan ini sudah kita tampilkan tadi. Yang ini tadi ini ya. Ini Pak. Yang ini jawaban ini yang Pak Estepanus ya. Yang di bawah 200 pengadaan langsung. Jadi biaya SMKK-nya hanya ini aja nih. Paling sedikit meliputi pengadaan APD, APK, sarana dan prasarana kesehatan terkait protokol kesehatan dan rambu keselamatan sesuai kebutuhan. Ya, jadi ini untuk yang pengadaan langsung di bawah 200 juta. Ya, jadi nggak ribet seperti yang tadi. Ya, jadi kalau pengadaan langsung seperti itu saja. Monggo Pak Buyung, Ya, ada lagi? berarti penangkapannya kan berarti termasuk kategori untuk pekerjaan pemeliharaan Pak ya. Untuk pekerjaan Gimana? konstruksi sederhana, berarti yang barusan disampaikan pemaparan atau pertanyaan dari Pak Estepanus dan juga oleh Pak Untung dari barusan Ya, terkait pernah biaya kurang dari 200 juta, ya, termasuk kategori pekerjaan konstruksi sederhana, pemeliharaan, ya, dan sebagainya Pak ya. ya, Apakah ya. dari Pak Tom Gun Pak, dari Pak Tommy Gunawan atau Tommy Pak dari Jogja nih Pak Tommy ini kalau nggak Tom salah. Gun. Iya ya, Ini kayak dari nama DIY. orang film ini Pak, Tom Gun itu. Iya, Jogja itu mungkin Pak ya. Oke, Ini pakai apakah juga senjata ini, pakai perlukan senjata ini. Tom Gun ini, iya, Pak APD Buyung, desa? pakai Iya, Tom Gun. Iya, Apakah untuk pekerjaan terkait APB konstruksi desa Pak sederhana, dengan pemeliharaan, dana desa ini, perlu dana desa. juga. Iya Pak, sebetulnya itu saya bilang tadi, ini yang sama ini juga yang diterapkan ini yang sederhana, pemeliharaan pengecetan ya. Minimal dia pakai APD gitu lah, ya. Pakai APD kan nggak terlalu berat, Pak. Harganya juga murah sih, ya kan? Ini sarana dan prasarana kesehatan itu kan seperti kotak P3K itu disediakan di lapangan gitu, ya. Yang untuk 200 juta itu Pak. Kalau untuk personilnya itu kan langsung yang apa yang menjadi apa semacam pelaksananya itu yang langsung jadi K3-nya itu, Pak. Ya. Nah, jadi kalau yang ini tadi APBD APBD desa ya perlu juga SMKK. Dana desa Pak. Tetap Pak, tetap perlu karena yang berkaitan dengan konstruksi. Itu dia nggak bisa milih-milih Pak nanti kalau misalkan ketimbun ketimbun galian gitu ya. Wah, ini yang APBD desa ini, dia bisa pilih-pilih itu si anunya, si bahayanya ini ya. Wah, ini nggak kena kata dia, nggak mungkin nggak. Jadi SMKK itu perlunya dari kita sendiri sebetulnya untuk selamat tadi Pak. Ya Pak Tomdan ya. Jadi kitalah yang harus memilih. Termasuk gini, misal ketimpa ketimpa besi, misalkan ya, yang sederhana lagi ngecat, misalkan ketimpa cat, gitu ya, ketimpa cat, itu kan tetap juga yang desa juga waktu ngecat ngecat ya ketimpa cat juga. Nah, di di biaya SMKK itu seperti itu dia untuk mencegah hati kan melindungi kepala dari limpahan cat tadi ataupun barang-barang yang dari atas gitu ya. Nah, kemudian dia kalau ngecat juga nih, misal dia ngecat, itu kan perlu alat pelindung kerja, misalkan ada tali safety itu ya, mau dia gantung atau dia bergantungan megang untuk aman di perancahnya ataupun di scaffolding dia naik dia kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk yang APBD desa pekerjaan perlu ya perlu. Jadi mulai dari sekarang ini kita perlu kesadaran jadi untuk menerapkan SMKK. Nah, jadi ini yang saya gambarkan dari awal tadi mengapa saya buat dulu dari apa alur-alurnya dari atas sekali ini Pak yang apa pentingnya keteknikan konstruksi ya. Ini Pak. Nah, ini dia nih ya. Nah, ini berlaku dia enggak pada kepada seluruh APBD baik yang sederhana, kecil maupun yang besar. Ini kan? Nah, ini. Nah, yang poin A ini kita kan di SMKK ini di biaya penerapan SMKK ini kita mencegah kecelakaan konstruksi ini.
ya, ini mencegah ini nih. Nah, terakhir kita itu ada proses kegagalan bangunan, masa kegagalan bangunan. Nah, dari awal ini kita sudah mencegah kegagalan bangunan, salah satunya untuk menerapkan SMKK tadi, ya. Jadi nggak sembarangan dia. Monggo Pak Buyung, masih ada? Di bawahnya pertanyaan terkait permohonan contoh untuk rincian apa ya? Untuk rinci RKK resiko kecil Pak, untuk PL. Bagannya atau tabelnya seperti apa untuk poin-poin Oh, RKK-nya Pak? jadi kalau Ya, tabelnya ini itu dari Pak Aswan Nasution Pak. itu sangat mudah ya dia Excel, cuman dia kalau di kami ini kan PL lebih Pak, pengadaan ya. langsung resiko kecil, konstruksi. Risiko kecil dengan tingkat Di, risiko kecil. Izin Pak kalau pengadaan langsung pengadaan murni dengan tingkat risiko kecil RKK yang dibuat oleh penyedia poin apa saja yang harus dibuat ya risiko kecil RKK-nya. Ini dia nih. Tetap identifikasi bahaya Pak ya. Dia ini ada ketentuannya. Jadi yang minimal untuk yang kecil ini dia ada di Permen PU-nya ada seperti ini ya di WPRP ya. Kemudian dia ada nanti RKK ya di yang kecil ini ya. Jadi ada yang kecil ini seperti biaya pengendalian ya Pak ya, kemudian identifikasi risiko, kemudian kayak ini Pak, tabel-tabel segini kalau kecil. Yang dia ini agak membedakan tuh yang apa yang sederhana ya, yang kayak PL-PL tuh. Kalau yang kecil ini dia enggak terlalu banyak lah ya. Nanti bisa kita share untuk di apa poin apa saja yang harus dibuat. Ini ada ketentuannya sudah di apa di Permen PU nomor 10 sub lampiran A. Nanti Bapak Pak Asnan Nasution nanti untuk lebih rincinya Bapak bisa download nanti ya di apa di Permen PU nomor 10 tahun 2021 ya. Itu ada Permen PU-nya di lampiran nggak salah lampiran A atau B RKK ya. Seperti itu Pak. Pak Buyung. iya siapa? Untuk Terima RKK kasih Pak lengkap itu Untung. Nggih, bisa Pak Bapak Untung lihat Yasril, nggih. di situ ya. Terkait PL barusan sudah dibahas terkait bagan atau pentabelan rincian komponen eh, biaya RKK untuk konstruksi kecil PL ya. Ya, Selanjutnya pertanyaan di bawahnya dari kolom chat yang group. jelas itu wajib kalau Y, IBP ini wajib Pak ya. Jadi, Y, betul Pak. Di bawahnya terkait Pak rumus baku besar biaya SKK berapa persen dari kota sudah dijawab ya Pak ya. Kalau dulu Coba. 1 sampai 2, Kalau dulu memang ada, kalau sekarang dulu itu ya, memang di apa ya, di SE nomor 19 kalau nggak salah ya, 2019 ya, yang tahun 2019 itu. Nah itu memang ada dia 1,5% sampai dengan 2,5%. Nah ya, tetapi kalau sekarang ini tidak, dia sesuai dengan kebutuhan dasar kebutuhan. perhitungannya dari IBPRP ini. Ya. Ya, Jadi itu Pak, ya, saya ulangi lagi dari IBBRP ini nanti baru menjadi perhitungan ke arah sumber daya yang 9 komponen. Jadi ya, bukan bukan nggak timbul-timbul misal kenapa ada timbul apa APD-nya helm gitu kan? Mana yang nggak perlu nggak usah dibeli gitu itu kebutuhannya. Ya, misalnya nggak ya, ada ini, misalkan kita hanya kerja di lantai bawah, nggak ada eh, kita cuman kerja di saluran misalkan Pak ya. Nah, saya contohkan misalkan kita kerja di saluran. Nah, di saluran dia itu kan bukan di atas, Pak, bukan ada pekerjaan 2 lantai. Jadi helm mungkin nggak diperlukan, ya. Dia untuk pelindungan kepala saja, ya, seperti itu. ya. Saya kira Lanjut cukup lagi, menjawab Pak. pertanyaan dari Pak Zulkifli Pak terkait besaran Ya dengan atau Bang Ucip masih ada lagi? baku. Iya Pak, di bawahnya saya kira eh, masih ada Pak sekitar 1 atau 2 ini. Dari Pak Heri Temisela Pak, terkait dengan asuransi BPJS, tenaga kerja, JKK, JKM, besaran prestasinya dikali dengan upah pekerja. Besar upah pekerja bisa mengacu pada angka atau karena bisa uangnya borongan. Bagaimana kalau standarisasinya hanya apakah harus selalu mengacu ke UMK, UMP atau
UM kabupaten kota atau provinsi atau cukup dengan LS Pak atau borongan? Karena bisa saja upahnya borongan ya. Tapi ini Pak yang di anu apa di asuransi itu biasanya dipinta dia itu memang upah harian gitu ya. Kalau untuk upah borongan itu kan kita pelaksanaannya saja Pak. Ya. Jadi dasar perhitungan mereka BPJS itu dari upah pekerja itu dari yang memang di harga satuan itu dia ya. Jadi kalau yang borongan ini ya nggak apa tidak yang borongan itu cukup kita di dalam pelaksanaan biasanya. Karena HPS kita dan penawaran orang itu nggak ada upah borongan gitu. Gitu Pak Buyo. Pak Oke, Buyo? saya kira sudah jelas ya. Ya dari Sudah jelas Pak terkait dengan ya. ketentuan besaran universitas tadi juga terkait dengan rujukan atau acuannya. Pertanyaan di bawahnya Pak dari Bu atau Mbak Intan Widiari Pak terkait Oh, Pak komponen Intan diberikan ya. konstruksi yang Izin diberikan dalam bertanya pelaksanaan terkait kerja biaya komponen yang diberikan dalam K3 pelaksanaan dan pelaksanaan yang yang biaya dari penyedia itu sendiri. Itu gimana maksudnya nih Pak? tapi muncul dari biaya manajemen pelaksana Pak. Kira-kira seperti apa? Izin Pak bertanya, saya yang bertanya. Oh, oke, Oh, moga-moga Bu langsung aja Bu. Ya, Oke, present. Oke, oke, oke. langsung. Langsung aja Bu. Ya, ya. Jadi gini, dalam komponen SMKK itu kan ada 9 komponen ya. Jadi yang untuk kualifikasi kecil itu ada 8. Karena yang satu udah ditiadakan. Nah, komponen-komponen ini kan masuk ke dalam HPS atau kan RAB gitu ya Pak ya. Jadi ada 8 komponen, misalnya peralatan, personil personil keselamatan konstruksi, apalagi di situ ada komponen-komponennya. Terus ini sebenarnya kasus-kasus yang terjadi di dinas pendidikan di kami kayak gitu. Jadi ada eh, untuk di personel manajerial itu kan sudah ada juga yang namanya pelaksana dan personil K3. Nah, menurut mereka adalah personil K3 dan personil K3 dan pelaksana ini itu memang untuk biayanya itu diambilkan dari penyedia itu sendiri. Jadi bukan dari pemerintah yang membayarkan masuk ke dalam HPS kayak begitu. Paham nggak sih Pak? Ya. oh, ngerti-ngerti ini nih Bu. Jadi Iya ya. jadi mohon Ya, diluruskan kira-kira gitu. Saya juga manajemen Pak itu, manajemen Dan, pelaksananya Pak. di Jadi nggak muncul di manajerialnya, ya. dokumen kontrak itu Pak. Jadi nggak Heeh. mungkin di dokumen konsultan hasil kayak perencanaan, nggak muncul di dokumen pemilihan atau dokumen bukan DID dan itu dia. sebagainya. Kan Jadi Intan ini bukan kan Pak, bukan. pekerjaan Jadi konstruksi Bu di ya. di HPS-nya kan kita Ya, berikan dana tuh enggak. untuk Maaf Bu untuk di Intan. RAB-nya kita berikan dana. Bu Heeh. Intan, maaf dulu nih. Ini Ya, pekerjaan konstruksi kan? iya pekerjaan Nah, konstruksi Pak. pekerjaan konstruksi. Jadi kalau di persyaratan tendernya memang ada petugas K3. K3. Benar kan? Hmm, Ketiga. ya, Nah, jadi khusus SMKK nanti kan dia mengikuti tingkat risiko, ya. betul. Yang yang kecil, yang petugas kecil tadi, yang apa, yang risiko Mm-mm. kecil, ntar saya buka dulu di sini ya. Personil Mm-mm. ya nomor 5 nggak salah nih. Personil nomor Ya, 2, nomor 3. personel. Petugas K3. Ya, nah ini ya kan petugas Ya, kan? betul. Ya, Ya, heeh. ya kan? Nah, ini kan Heeh. wajib. Jadi masuknya ini kan memang di RAB-nya kontraktor, di RAB-nya kontraktor. Heeh. Heeh, untuk pelaksana itu dia tidak ada di RAB kan. Kalau pelaksana itu misalkan pelaksana Ya, eh, proyek ibu gedung ya misalnya apa gedung proyek ya. ibu gedung ya. Pelaksana Nah, ini bangunan kan gedung ya. Heeh. nah, jadi yang dipersyaratkan di tendernya itu, Mm-mm. dipersyaratkan di tendernya misalkan, itu kan misalkan pelaksana gedung, gitu ya. Nah, Mm-mm. itu Mm-mm. tidak mengikat dengan yang ini tetap dianggarkan Ibu, petugas K3-nya, ya. Kecuali Mm. dia ada yang sederhana itu langsung merangkap, gitu ya. Nah, yang ini Mm-mm. kalau Betul. memang cukup biayanya, dianggarkan saja Bu yang kecilnya di petugas K3 Iya. ketiga ini. Kalau Heeh. yang pelaksananya itu memang dia tidak terbunyi di dalam HPS. Dianggarkan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. ini Mm. kesempatan Ibu untuk menganggarkan di dalam HPS ini petugas Oke. keselamatan. Iya. Ya. Heeh. Iya. Nah.
Gini Pak, jadi ini cuma saya ingin penegasan aja sih sebetulnya ya Pak Ya, ya. Jadi dalam komponen SMKK ini untuk petugas keselamatan konstruksi ini dianggarkan dari HPS-nya terkait ya, dengan manajerial khususnya untuk petugas konstruksi itu, artinya petugas manajerial ini tidak wajib beda, memang anggarannya beda. itu dari penyedia Penyedia, khususnya untuk K3 ini karena sudah kita berikan di HPS ya, begitu. ya, Jadi tidak ya, ada yang begitu. tidak ada yang melarang begitu ya Pak. Tidak Asalkan ada. anggarannya ada, Hmm, ya, asalkan ya, anggarannya ada ya, bisa ditambahkan di HPS-nya tambahkan. sehingga Hmm, untuk biaya si petugas konstruksi ini itu tidak dianggarkan. Jadi bukan ya, dari biaya bukan bukan, biaya bukan, dari eh, bukan. penyedia atau kontraktor. Ya, Nah, ya. pertanyaan saya balik lagi, kalau memang tidak dianggarkan oleh dinasnya misalnya gitu Pak ya karena anggarannya kurang atau dinasnya beranggapan bahwa oh ini manajerial ini baik pelaksana maupun petugas K3 ini adalah sudah kewajibannya dari penyedia, kami nggak perlu menyediakan dana untuk petugas K3 itu bagaimana Pak? Nggak bisa, nggak bisa Bu. Jadi dia ada Nggak bisa ini ya karena Pak itu ya? terpisah dia. Karena Heeh. SMKK ini dia kan apa tuh memang dikhususkan Bu, ya, dikhususkan. Hmm. Jadi dia memang aturannya aturan khusus, ya. Jadi yang ini, makanya saya jelaskan tadi dari awal tadi kita untuk kalau nanti atasan ibu itu ini dia dijelaskan dari awal sini dari undang-undang ini Bu ya, nih ya. Ini dia nih, ya. Jadi yang petugas K3 kita ini, petugas keselamatan konstruksi itu untuk ini nih, yang apa nih, Ya. untuk mencegah dua ini. Ini kan kita teknik nih, keselamatan, keteknikan konstruksi, ya. Jadi dia itu hadir di situ untuk menyelamatkan yang ini, ya kan? Jadi kalau si pelaksananya itu hanya dia dibebankan kepada pelaksanaan keteknisannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ya. Nah, tetapi kalau di untuk keselamatan konstruksinya, dia kita mencegah kedua hal ini nih. Ada kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan. Nah, kegagalan bangunan ini kalau dia tidak menerapkan SMKK, ya, itu dia langsung dituduh kalau terjadi kegagalan bangunan, pengguna dan penyedia jasanya langsung menjadi pihak yang bertanggung jawab. Ya, nah ini di Undang-Undang Jasa Konstruksi. Heeh. Nah, jadi Ya. boleh saya katakan wajib dia menerapkan apa biaya tadi, penerapan biaya keselamatan konstruksi untuk personil tersebut. Ya, kalau dulu itu kontraktornya masih bisa ngelak-ngelak Bu. Ya, oh ini Heeh. tidak ada Heeh. anggarannya personil apa Heeh. keselamatan konstruksi kan gitu dulu tuh nggak Heeh. dianggarkan. Heeh. Tapi kalau sekarang sudah dianggarkan dia mau ngelak gimana lagi? Wajib. Wajib, ya. Nah Oke. seperti itu. Iya Pak. Jadi Baik Pak. Siap, wajib siap. Bu, gitu aja, ya. Kata Heeh. anunya kata Heeh. pastinya wajib. Jadi kalau atasan ibu Heeh. nanti masih ngeles-ngeles juga Pak nggak bisa Pak. Kasihkan Heeh. ini Bu, Ya. kasihkan apa tayangan slide ini ya. Nah, nanti kalau Oke, baik Pak. kalau enggak Ibu buka nanti Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan PP nomor 14. Ya. Jadi ini sekali Heeh. lagi saya tegaskan sistem manajemen keselamatan konstruksi ini hukumnya wajib. Ya. Jadi untuk keteknisan kita ya dan juga ini tadi Bu ya. Jadi kita Heeh. membangun konstruksi itu wajib memenuhi standar ini keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Ya, jadi dijelaskan nanti dengan atasan ibu bahwa ini wajib kita menganggarkan eh, biaya personil, ya, yang di tiga komponen tadi ya, komponen penerapan Heeh. SMKK ada Heeh. ada apa tingkat resiko, ya, kemudian Ya. ada UKK-nya tadi, nah ini di UKK ini, ya, di UKK, kemudian biaya penerapannya harus dianggarkan itu, ya, gitu. Heeh. Itu Bu Intan ya, harus anu Iya. Bu. Baik Pak. Ya, agak disampaikan dengan Ya. bos agak keras sedikit. Ini harus wajib ini, jangan kontraktornya. Nanti kontraktornya bisa ngeyel dia, ya. Oh, nggak ada Heeh. anggarannya ini, Bu, katanya kan nggak bisa dia.
nanti nggak dia terapkan SMKK di lapangan, ya, gitu dia. Ah, kalau untuk penerapan SMKK-nya sudah tercantum dalam spek, tapi pemberian anggaran di HPS-nya tidak dicantumkan, Pak. Jadi ada 7 komponen saja, kayak gitu. Bolehkah begitu? Karena Oh, keterbatasan anggaran misalnya kayak gitu. Kalau penerapan SMKK-nya sudah masuk ke dalam spesifikasi teknis, tapi dari SMKK itu yang disebutkan adalah 7 komponen saja. Jadi untuk personil keselamatan konstruksi ini tidak diberikan dana, tidak diberikan anggaran dari HPS, tapi penyedia wajib melaksanakan itu begitu. jangan Bu, Kalau nanti seperti tahun itu depan bisakah? dianggarkan, ya, sesuai dengan Oke, ya. petunjuk SI ini, ya. Nah, kalau Oke, ini kan iya udah baik Pak. terlanjur ya, udah dilaksanakan ya, ya kan? Ini kan Mm, SE-nya udah bilang ini ya, udah ada penerapan, ya. ya. Malah Oke deh Pak, ya ya diterapkan lah ya, nih ya. Ini kalau ya. aturannya udah Mm, lengkap, ya. Ini SE-nya udah mm, lengkap, ini kan? mm, 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 Jadi mm, panduan ya. HPS kita itu juga dipandu nih kan? Ini Bu, Mm, 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 tentangnya kan ini mm, penyusunan perkiraan mm, biaya mm, pekerjaan konstruksi bidang ya. pekerjaan umum. Salah satunya Ya. ini penerapan SMKK, Mm, mm, ya. mm, mm, Jadi dasar kita ya. udah lengkap untuk menganggarkan itu, ya. Mm, Gitu mm. Bu, Iya Intan Pak, ya. iya. Ya, Ya, thank you. baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Thank you, Bu. Masih ada lagi Pak Buyung? Oke, Pak. saya kira agak sangat Oh iya, udah kritis jam sekali Pak berapa? terkait tadi pertanyaan terakhir dari Bu Intan karena itu termasuk inisiatif dari penyedia, tapi saya kira tetap harus merujuk pada regulasi atau peraturan. Dan dalam Ya, ini peraturan dari Dirjen PU ya terkait bina konstruksi, terkait SMK 3. Terus secara umum kalau kami melihatnya manfaat dari adanya SMK 3 itu ada beberapa hal. Pertama ada mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya akibat dari kecelakaan dan biaya pengobatan dan kompensasi pekerja, dan sekali meningkatkan reputasi atau kinerja dari penyedia dan para pihak di lokasi pekerjaan, baik itu user atau dari tenaga-tenaga teknis atau tenaga ahli lainnya. Saya kira itu kita masih kalau secara alokasi waktu sesuai dengan rencana ini sudah pas Pak atau nanti masih ada stating eh, closing statement dari Pak Untung Yadril atau nanti ada tambahan dari Bapak Muji, monggo. Kita ya, sudah di 14.30 atau kita tambahkan waktu. ya Pak Buyung. Oke, silakan Pak. Untung close statement. Oke, monggo, monggo, Pak Muji. Dari saya ucapkan terima kasih pada Pak Untung, Yasril, Pak Buyung, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita bermanfaat. Mengingat waktu terbatas, silakan Pak Untung menyampaikan close statement-nya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Muji. Jadi eh, jadi sistem manajemen keselamatan konstruksi ini hadir ya, memang untuk memecahkan masalah yang seputar dunia konstruksi dan juga pengadaan jasa konstruksi yang sangat penting ya karena pada tahun 2018 banyak terjadi kecelakaan konstruksi dan juga pada akhirnya menimbulkan kegagalan bangunan ya. Jadi kaitan dia mengenai pengadaan jasa konstruksi itu ujung akhirnya tadi adalah di kegagalan bangunan. Jadi ini penerapan SMKK ini dari awal sudah harus diterapkan. Jadi hukumnya wajib ya. Jadi untuk mencegah kegagalan bangunan. Gitu. Dan jadi kepada teman-teman juga yang ada di room ini dan juga Pak Suhu saya, Pak Mudi Santosa, saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbagi sharing diskusi dengan teman-teman yang ada di kelas Pak Mudi Santosa. Sekali lagi kurang lebih saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun yang perlu didiskusikan dapat nanti menghubungi saya melalui Pak Muji. Saya akan jawab seluruh pertanyaan kepada teman-teman sekalian.
Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa penerapan SMKK ini wajib hukumnya, ya. Jadi kenapa? Karena menyangkut keselamatan keteknikan konstruksi. Ini contoh saja, kalau kita ketimpa beton, ya, itu insya Allah kalau nggak masuk rumah sakit yang meninggal ya. Nah, jadi itu contoh Pak. Nah, jadi ini sebelum saya tutup, saya bacakan pantun sedikit ya. Jadi konstruksi punya seni jadi arsitek. Presentasi sampai di sini, semoga ilmu jadi praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Buyung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Untung atas untuk Yasril atas paparannya sangat berbobot dan berdasarkan pengalaman dengan implementasi praktek di lapangan. Saya kira beliau juga cukup cukup berpengalaman ya 27 tahun sebagai ASN di bidang PUPR, bidang konstruksi, lebih dari konstruksi K3, K3 konstruksi, teknik bangunan gedung, teknik jalan, sumber daya air, ahli jembatan, dan ahli programan ya atau barang jasa, dan ahli kontrak, dan master instruktur, asesor kompetensi, sekaligus penilai kegagalan bangunan, ahli biaya penanggulangan, dan fasilitator BPJS KPP dan investor BPJS KPP. Saya kira bagaimanapun terkait dengan K3 sebenarnya masih ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Nanti bisa menghubungi secara Japri atau secara ini di di nomor mungkin nanti bisa di-share Pak ya Pak untuk nomor kontak telepon atau nanti Ya, bisa di di chat grup atau nanti bisa via via nomor WA gitu. Saya kira itu tanpa banyak, saya kira banyak sekali manfaat dari penerapan biaya sistem manajemen perusahaan konstruksi. Tadi saya sudah sampaikan, pertama mengurangi resiko ya, baik itu resiko kecelakaan yang mengakibatkan baik itu kecelakaan fatal, bahkan kematian. Tentunya kita mencari tujuan untuk aman, selamat, sehat, dan tetap berkelanjutan dalam arti kinerja pekerjaan kita, baik itu pekerjaan konstruksi atau pekerjaan pengadaan barang jasa lainnya, barang jasa pada umumnya. Selanjutnya juga meningkatkan produktivitas dalam arti kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, mengurangi biaya-biaya akibat resiko, bagi itu resiko kecelakaan, resiko pengobatan, dan resiko kompensasi pekerjaan, dan sekaligus meningkatkan reputasi atau mutu kerja ya. Jadi kualitas itu juga menjadi penting selain dengan faktor keselamatan tadi. Terkait dengan implementasi resiko manajemen resiko persoalan konstruksi, saya kira dapat dimulai dengan ada 5 langkah. Pertama, identifikasi resiko keselamatan terkait dengan rekonstruksi. Terus selanjutnya membuat kebijakan keselamatan dalam bentuk RKK ya dan sebagainya. Terus melatih pekerja atau melatih tenaga tenaga K3. Terus keempat yaitu inspeksi rutin atau cek atau pengawasan, baik itu dilakukan oleh tim eh, manajemen internal dari pelaksana maupun dari pengawas. Terus juga nanti dokumentasi atau pengarsipan atau pelaporan, saya kira itu. Saya kira itu saja yang saya sampaikan sebagai pengantar moderator. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Insinyur Untung Dasril STMT, dan Bapak instruktur kita, Bapak Muji Santoso atas waktunya, atas kesempatan bagi kami untuk mengantarkan eh, sesi materi ini terkait dengan SMKK. Waktu kami kembalikan kepada eh, trainer, Bapak Muji Santoso. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Pak.